Oke, halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan proses compensation dan juga payroll pada 2016. Jadi sebelum mulai lab ini, kita akan membuat database terlebih dahulu dengan melakukan duplikasi pada database lab sebelumnya dengan nama npm_payroll. Jadi di sini saya melakukan duplikasi pada lab sebelumnya karena ketika saya melakukan duplikasi pada lab appraisal itu dia error. Oke, jadi sebagai langkah pertama kita harus memastikan dulu bahwa modul payroll dan juga payroll accounting itu terinstall terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa login aja sebagai admin. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian apps. Lalu kita cari aja di sini payroll. Nah, di sini untuk U16 payroll accounting sama payroll sini sudah terinstall ya. Oke. Selanjutnya kita di sini akan mengubah hak akses ya untuk employee Hana dan juga employee Andika. Jadi di sini untuk Hana itu kita akan mengubah field payroll itu menjadi manager. Lalu untuk Andika atau user saya sendiri itu kita akan mengubah payroll itu menjadi officer. Di sini kalian bisa masuk ke settings, lalu kalian pilih ke manage user. Kalian di sini bisa cari Hana dan juga Andika ya. Oke, di sini ubah aja langsung di sini payrollnya jadi manager. Lalu untuk Andika dia payrollnya adalah officer gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan mulai masuk untuk mengerjakan labnya. Jadi untuk langkah pertama di sini kita akan membuat yang namanya salary rule kategoris gitu ya. Jadi untuk membuat salary rule kategoris ini kalian bisa masuk sebagai Hana terlebih dahulu. Oke, bisa masuk. Lalu setelah itu kalian bisa masuk ke bagian payroll. Lalu masuk ke configuration. Kalian pilih salary role kategoris. Dari sini kalian bisa klik aja new, lalu kalian bisa isi name-nya dan code-nya gitu. Oke, di sini salah satu contoh mungkin yang akan saya berikan di sini adalah neto ya. Jadi di sini kita buat name-nya 0 neto, lalu code-nya di sini ada anet gitu. Oke, itu untuk membuat salary role kategoris. Sekarang kita akan masuk yang namanya membuat salary rules gitu. Jadi salary rules ini akan based on salary rule kategoris yang telah kita buat sebelumnya. Jadi untuk membuatnya cukup mudah juga. Jadi kalian bisa masuk ke bagian configuration, lalu masuk ke salary rules. Nah di sini kalian bisa langsung aja klik new, lalu kalian isi sesuai dengan ketentuan soal ya. Oke, jadi mungkin saya akan memberikan contoh untuk salah satu salary rules yang sudah saya buat, misalkan penghasilan tidak kena pajak di sini ya. Nah jadi di sini name-nya penghasilan tidak kena pajak, lalu kategorinya itu sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya. Lalu kita definisikan juga code-nya seperti apa. Lalu di sini ada amount type-nya apakah fixed amount atau Python code. Lalu kalau misalkan fixed amount berapa nilainya gitu. Mungkin untuk contoh yang salary rules itu kita bisa masuk ke bagian yang tunjangan kali ya, bukan di sini. Nah, tunjangan JKM ini misalkan. Jadi di sini amount type-nya itu Python code. Jadi di sini kan bisa masukin aja resultnya. Misalkan apakah gajinya dikali persentasenya gitu ya. Di sini mungkin 3%. Kayak gitu. Jadi di sini kalian juga harus make sure ya kalau misalkan kalian milih Python code itu variabelnya jangan lupa dihapus. Gitu. Oke, jadi kita buat aja semua rules yang sesuai dengan soal. Nah, sekarang kita akan mengubah ya net salary-nya. Kita akan mengubah yang namanya debit account dan juga credit account-nya. Jadi kalian bisa masuk aja di sini. Biasanya di sini harusnya udah template ya untuk salary rules. Jadi ini sudah bawaan dari Udo-nya. Jadi kalian bisa masuk ke salary, lalu kalian ke accounting. Jadi kalian sini bisa masukin aja debit account-nya, lalu credit account-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa langsung tulis aja, lalu kalian bisa langsung create. Oke, sekarang kita masuk ke bagian salary structure ya. Jadi untuk membuat salary structure, jadi di sini kalian bisa masuk aja ke ke sini salary structure, lalu kalian klik new. Kan isi name-nya apa, terus reference-nya kalau misalkan ada. Terus kalian bisa pilih salary rules yang udah kalian bikin sebelumnya. Jadi di sini kalian pilih aja. Misalkan di sini ya.
Kalian pilih, nantinya kalian langsung save aja. Ini mungkin contoh salary structures ya yang sudah saya buat, yang dinamai salary PT kita. Di sini ada salary rules mulai dari 0 PPh 21 sampai net salary gitu. Oke, kita udah ngebuat salary structure. Sekarang kita mulai masuk, kita akan ngebuat kontrak ya. Jadi ini kontrak ini akan digunakan untuk payslip si employee-nya gitu ya, untuk gaji tentunya. Jadi untuk membuat kontrak sendiri, kita masuk ke employee, lalu kalian pilih staff kalian, dan kalian bisa masuk pencet ini ya, in contract. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke tombol create di sini. Kalian ditulis kontrak reference-nya apa. Sales structure-nya kalian pilih ya yang udah kita buat sebelumnya. Untuk sales structure-nya, kontrak end date-nya kapan, terus juga working schedule-nya gimana, terus kontrak type-nya untuk employee kah, worker, subcontractor, terus juga HR responsible-nya siapa, lalu salary journal-nya juga gimana, itu kalian isi aja. Oke, jadi ini mungkin salah satu contoh ya untuk kontrak yang sudah saya buat. Jadi di sini ada kontrak start date-nya adalah kontrak tanggal di mana kontrak itu dibuat, lalu kontrak end date-nya 2 tahun setelah start date-nya ya. Lalu di sini ada employee kategorinya, terus juga kontrak type-nya itu untuk employee. Lalu salary structure-nya tentunya sesuai dengan salary PT kita. Setelah itu salary journal-nya, ini kalian bisa create aja ya. Kalau misalkan nggak ada, jadi kalian bisa masukin bank account-nya, profit account, loss account, terus juga short code-nya apa, type-nya apa, terus currency-nya juga apa gitu. Oke, setelah itu kalian bisa masukin yang namanya gaji deh ya. Jadi di sini kalian bisa masuk aja, misalkan di sini user payroll. Jadi di sini kan harus sesuaiin juga dengan bagian staff kalian. Lalu di sini ada gaji. Jadi sesuaikan juga sama golongan ya. Misalkan di sini saya Andika, ya saya golongan 1A gitu ya, golongan 1A. Jadi di sini gaji yang kita ikuti adalah 1A, yaitu 4,5 juta. Oke, setelah membuat kontraknya kan bisa save aja. Lalu kalian sebagai HR ya, yaitu Hana, kalian bisa mengubah stage-nya menjadi running gitu. Oke, setelah itu kita akan masuk dengan bagian payslip ya. Jadi kita sini akan membuat payslip. Jadi untuk membuat payslip ini kita bisa masuk ke bagian payroll tentunya. Payroll, lalu kalian bisa masuk ya, ini employee payslip ya, jadi kan langsung klik ini aja, lalu kalian pilih employee-nya siapa, terus kontraknya yang mana. Kalau misalkan ini harusnya misalkan tadi saya Andika gitu ya, nah kontraknya harusnya udah muncul ya, karena cuma satu. Terus referensinya gimana, salary PT, terus structure-nya akan mengikuti dari kontraknya. Nah ini juga kalian bisa sesuaikan juga namanya, dan ya itu untuk payslip. Jadi setelah kalian ini kalian bisa save aja ya. Jadi kalian bisa diemin aja untuk beberapa field yang otomatis tertulis ya. Jadi setelah itu kalian bisa mengklik compute sheets gitu. Jadi klik compute sheets dan nantinya di sini salary computation-nya akan tertulis ya di sini, akan tercatat di sini. Oke, mungkin saya akan memberikan contoh salah satunya aja. Nah, di sini karena saya udah klik compute sheets, di sini salary computation-nya secara otomatis akan tergenerate ya di salary computation. Mulai dari basic salary, gaji pokok, annual PPh 21 sampai net salary gitu. Dan tentunya ini sudah terhitung secara otomatis ya, sesuai dengan yang kita telah definisikan. Oke, setelah itu setelah kalian sudah memastikan bahwa bahwa payslip sudah benar ya. Jadi kalian bisa mengklik yang namanya confirm ya. Di sini kalian bisa klik confirm. Misalkan kalau misalkan cari contoh di sini ya, kalian bisa confirm gitu, bisa complete sheets, kalian sudah lihat oh udah bener nih, kalian bisa langsung klik confirm gitu ya untuk mengkonfirmasi bahwa payslip sudah benar. Oke, sekarang kita akan melihat yang namanya accounting entry-nya ya.
Jadi setelah kita nge-confirm itu nanti akan terbentuk yang namanya accounting entry. Jadi di sini accounting entry-nya itu akan tergenerate secara otomatis ya ketika setelah di confirm. Oke, di sini akan muncul akunnya apa, terus juga apakah dia termasuk debit ataupun kredit gitu ya. Oke, mungkin itu untuk payslip ya. Jadi kita juga bisa mengecek apakah payslip itu masuk ya ke account employee-nya. Di sini kita bisa langsung aja log out dan kita akan login sebagai user kita masing-masing. Oke, di sini kita bisa melihat di bagian, nah kita juga bisa sebenarnya lihat dari dashboard ya. Di sini kita lihat dashboard dan di sini ada employee payslip-nya gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai compensation dan juga payroll ya. Mohon maaf bila kesalahan kata, terima kasih.